Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, hari ini kita akan belajar aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini mengetahui aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Yang pertama, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang kedua, manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Yang keempat, pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Nah, selanjutnya ada berbagai macam aktivitas masyarakat, di antaranya adalah bidang pertanian, kegiatan jual beli di pasar, nelayan, sosial budaya, kegiatan dalam belajar, dan bidang kesehatan. Nah, di Bali terkenal dengan kata subak adalah tradisi khas Bali, yakni kebiasaan para petani Bali dalam mengatur sistem irigasi atau pengairan sawah. Dalam hal bercocok tanam padi, subak merupakan sebuah metode teknologi dari budaya asli petani Bali. Nah, selanjutnya, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengelolaan latihan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak seperti bulan. Warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarakan tahap kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapatkan pengaliran air dengan adil dan merata. Nah, berikut ini contoh aktivitas dalam lingkungan sosial. Contoh yang pertama, menangkap ikan. Yang kedua, menambang intan. Yang ketiga, menanam padi. Yang keempat, beternak sapi. Yang kelima, berdagang. Dan yang keenam, merakit mobil. Nah, selanjutnya, membuat laporan pengamatan. Kita dapat mengamati aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Kita dapat menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Kita dapat menulis laporan pengamatan seperti contoh berikut ini. Nah, ini contoh laporan pengamatan. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, tujuan pengamatan. Yang ketiga, tempat pengamatan. Yang keempat, tanggal pengamatan, hal yang diamati. Yang kelima, hasil pengamatan. Dan yang keenam, yaitu kesimpulan. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu interaksi individu atau interaksi kelompok. Dalam suatu lingkungan, setiap individu atau kelompok memiliki peran masing-masing. Contoh dalam interaksi pembangunan ekonomi di pasar, jual beli di pasar seperti bahan makanan yang dihasilkan petani seperti beras, jagung, dan lainnya. Bahan makanan yang dihasilkan oleh petani, petani sebagai penyedia bahan makanan menjual hasil panen kepada pedagang. Pedagang menyiapkan penyaluran produksi
yang dibutuhkan oleh pembeli di pasar akan terjadi interaksi jual beli. Kegiatan jual beli di pasar dapat membangun ekonomi suatu daerah. Nah, selanjutnya contoh pembangunan ekonomi dan perannya. Contoh yang pertama, pedagang ikan. Pedagang ikan yang menjual hasil penangkapan nelayan. Yang kedua, adapun dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pelayanan jasa. Yang ketiga, pedagang makanan sebagai penyalur bahan makanan yang sudah diolah. Pertama, pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Yang kedua, salah satu faktornya adalah adanya interaksi antara individu atau kelompok di dalam suatu lingkungannya. Yang ketiga, setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepala pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi interaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga terciptanya pembangunan ekonomi di daerah. Nah, selanjutnya contoh kegiatan pelelangan ikan. Contoh yang pertama, nelayan, yaitu sebagai penjual ikan di tepi. Contoh yang kedua, yaitu juru lelang, yaitu penawaran harga kepada calon pembeli. Contoh yang ketiga, pedagang besar, yaitu menjual ikan ke daerah lain. Contoh yang keempat, penyediaan jasa transportasi, yaitu membawa ikan dari tepi ke daerah lain. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.